Selamat berjumpa kembali bersama Buana Pratiwi. Kisah ini merupakan lanjutan dari kisah Jagatingkir yang sudah kami upload pada beberapa bulan yang lalu, yang dimana pada akhir cerita tersebut Jagatingkir telah mengalahkan Kerbodanu, sehingga membuat Sultan Trenggono tertarik kembali terhadap Jagatingkir. Lalu direstuinya hubungan Jagatingkir bersama putrinya yang bernama Ratu Mas Cempaka, serta diberi kedudukan sebagai Adipati Pajang. Setelah menjabat di Pajang, dia bergelar Sultan Hadiwijaya. Pemerintahan Hadiwijaya di Pajang ternyata tidak semulus yang diperkirakannya, di mana banyak terjadi konflik kerabat keraton yang dilatar belakangi oleh kecemburuan sosial, iri hati, keserakan, dan pembunuhan terhadap saudara sendiri. Arya Penangsang. Siapakah Arya Penangsang? Dia adalah putra dari Raden Kikin, atau yang disebut juga Pangeran Sekar Sedolepet. Raden Kikin adalah kakak dari Sultan Trenggono. Sultan Trenggono dan Raden Kikin adalah adik dari Patiunus atau Raden Surya yang telah gugur di Teluk Malaka ketika berperang melawan Portugis. Mereka ini adalah putra-putra dari Raden Patah, sang pendiri Kerajaan Demak. Ibu dari ketiga pangeran ini adalah Ratu Asika, yang tak lain adalah putri dari Sunan Ampel. Raden Patah yang bergelar Senopati Cinpun Ningrat Abdurrahman atau Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah, ini adalah putra dari Prabu Brawijaya V yang bernama Kertabumi atau Breh Kertabumi di masa Majapahit terakhir. Konflik apakah yang terjadi antara Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya ini? Tak lain adalah bersumber dari unsur balas dendam dan kecemburuan sosial. Setelah wafatnya Patiunus, anak pertama Raden Patah, terjadi perebutan takhta antara Raden Trenggono dan Raden Kikin atau yang disebut juga Surowiyoto. Raden Kikin memiliki anak bernama Arya Penangsang dan Arya Mataram. Raden Trenggono memiliki anak bernama Raden Mukmin atau yang disebut juga Sunan Prawoto. Pertikaian antara Raden Trenggono dan Raden Kikin terus-menerus berlangsung, dan akhirnya Sunan Prawoto membunuh Raden Kikin yang tak lain adalah pamannya sendiri. Peristiwa itu terjadi ketika Raden Kikin sedang menjalankan sholat duhur di tepi sebuah sungai. Pada saat itu, istri Raden Kikin yang bernama Putri Panggung sedang hamil tua, dan pada saat yang bersamaan dengan wafatnya Raden Surowiyoto itu, sang istri melahirkan. Lahirnya sang jabang bayi yang dibarengi dengan tragedi pembunuhan itu dalam istilah Jawa sering disebut dengan nama kunduran atau yang disebut temangsang. Akhirnya bayi itu diberi nama Arya Penangsang. Sunan Kudus mencurahkan segala ilmunya kepada Arya Penangsang, antara lain ilmu agama,
ilmu kanuragan, dan ilmu ketatanegaraan, hingga Arya Penangsang menemukan jati dirinya. Watak dan karakter dari Arya Penangsang adalah temperamen atau pemarah, ambisius, tidak berpikir panjang, gerusa-gerusu, dan mudah tersinggung. Diceritakan setelah Raden Kikin meninggal dunia, secara otomatis Sultan Trenggono naik takhta menjadi Raja Demak menggantikan Pati Unus atau Pangeran Sabrang Lor. Sultan Trenggono naik takhta pada tahun 1521 hingga 1546. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono inilah kerajaan mencapai puncak kejayaan. Sepeninggal Raden Kikin, Adipati Jipang dipegang sementara oleh Pati Matahun dan dibantu oleh Tokpati, karena pada saat itu Arya Penangsang masih bayi kecil. Hingga pada saatnya telah mencapai umur, Arya Penangsang menjabat sebagai Adipati Jipang dengan julukan Arya Jipang. Selama dalam perjalanannya sebagai Adipati Jipang, Arya Penangsang berambisi ingin membalas dendam atas kematian ayahnya dan ingin membuat kembali kerajaan Demak yang sebenarnya adalah sebagai pewaris takhta. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono menyerang Panarukan Situbondo yang kala itu di bawah kekuasaan Blambangan. Dikisahkan pada setelah mengepung Panarukan selama 3 bulan, namun Demak belum juga menguasai kota itu. Suatu ketika Sultan Trenggono bermusyawarah untuk melancarkan serangan selanjutnya. Putra Bupati Surabaya yang masih berusia 10 tahun menjadi pelayannya. Anak kecil itu tertarik pada jalannya musyawarah sehingga tak mendengar perintah Sultan Trenggono. Sultan Trenggono marah dan memukulnya, dan pada saat itu pula spontan ia membalas dengan menusuk sebuah pisau kepada dada Sultan Trenggono, dan Sultan Trenggono tewas seketika. Setelah Sultan Trenggono tewas, pemerintahan Demak dipegang oleh Sunan Prawoto yang tak lain adalah anak dari Sultan Trenggono sebagai pewaris takhta. Dendam yang selama ini telah terpendam dalam hati Arya Penangsang mulai digerakkan untuk mewujudkan cita-citanya, dan pada tahun 1549 Arya Penangsang mengirimkan utusan yang bernama Ranggut untuk membunuh Sunan Prawoto, dan rencana itu berhasil sesuai dengan rencana. Akhirnya Arya Penangsang berhasil menjadi penguasa Demak. Di awal pemerintahannya, Arya Penangsang memindahkan pusat pemerintahannya ke Jipang Panolan, sehingga kala itu kerajaan Demak disebut Demak Jipang. Dengan dipindahnya pusat pemerintahan Demak ke Jipang, maka para pejabat pemerintahan daerah memprotes tindakan Arya Penangsang, khususnya Kanjeng Ratu Kalinyamat dan Arya Panggiri. Apalagi setelah diketahuinya bahwa yang membunuh Sunan Prawoto adalah utusan dari Arya Penangsang sendiri, maka pemerintahan Demak Jipang tidak diakui sebagai pemerintah yang sah. Dengan demikian, Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hagiri meminta pertanggungjawaban kepada Sunan Kudus. Mereka pergi ke Kudus tetapi tidak memperoleh hasil, sebab Sunan Kudus sepertinya tidak berpihak kepadanya. Mereka kembali ke Jepara. Sesampai di tengah perjalanannya menuju Jepara, mereka dihadang sekelompok utusan Arya Penangsang untuk dibunuh. Ratu Kalinyamat berhasil melarikan diri, tetapi Pangeran Hagiri mengalami nasib sial. Ia terbunuh oleh orang-orang itu.
Dengan kejadian ini, seluruh Adipati Demak tidak berpihak pada Arya Penangsang dan semakin menjalin permusuhan dengan Kesultanan Demak Jibang. Sementara itu, ambisi Arya Penangsang ingin menguasai tanah Jawa seutuhnya tidak dapat dibendung lagi. Ia hendak menyingkirkan musuh-musuhnya satu persatu, khususnya Hadiwijaya yang memerintah sebagai Adipati Pajang. Hingga pada suatu hari, tepatnya di tengah malam hari, Arya Penangsang mengirim 4 utusan untuk membunuh Hadiwijaya dengan pusaka andalannya, yaitu Brongos Setan Kober. Tetapi misi itu gagal total. Hadiwijaya tidak berhasil dibunuh, dan 4 orang utusannya itu tertangkap, tetapi tidak dihukum, malah diberi hadiah seragam keprajuritan dan pusaka. Brongos Setan Kober yang diambilnya dari tangan orang-orang itu, dan mereka disuruh pulang dengan tidak membawa pusaka. Brongos Setan Kober yang tak lain adalah milik Arya Penangsang. Sesampainya kembali ke Cipang Panolan, 4 orang utusan itu menghadap kembali ke gustinya, yaitu Arya Penangsang, dengan tidak membawa hasil dan tidak membawa pulang kembali Brongos Setan Kober. Karena sudah dirampas oleh Sunan Hadiwijaya, Arya Penangsang marah besar dan 4 orang utusan itu dihajarnya habis-habis karena merasa dirinya sudah dipermalukan oleh Hadiwijaya. Akhirnya kemarahan itu bisa diredam oleh Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus mempunyai cara untuk mendapatkan kembali Brongos Setan Kober dari tangan Hadiwijaya ke Arya Penangsang, dan ia akan mengadakan perundingan damai antara Arya Penangsang dan Hadiwijaya, yang keduanya adalah sama-sama sebagai muridnya. Hingga pada saat yang tepat, Kanjeng Sunan Kudus mengundang Hadiwijaya Adipati Pajang itu untuk datang ke Cipang guna menghadiri musyawarah perundingan damai antara kedua belah pihak tersebut, dan sekalian untuk meminta kembali keris Brongos Setan Kober yang sudah ada di tangan Hadiwijaya. Arya Penangsang yang keras kepala dan tidak ingin damai secara lahir dan batin itu tetap memohon bantuan kepada Sunan Kudus untuk mengalahkan Hadiwijaya. Akhirnya Sunan Kudus tetap memberikan solusi, yaitu untuk mengalahkan Adipati Pajang itu dengan cara memberikan Raja Kalacakra pada sebuah kursi, dan kursi itu harus diduduki oleh Hadiwijaya. Dengan menduduki kursi yang sudah diberi Raja Kalacakra itu, nantinya kesaktian Hadiwijaya akan sirna. Kini seorang tamu yang telah ditunggu-tunggu itu sudah datang. "Assalamualaikum," sapa Hadiwijaya. "Waalaikumsalam," jawab Sunan Kudus dan Arya Penangsang. Keduanya saling tegur sapa dan berbicara panjang lebar, dan Hadiwijaya pun mengembalikan pusaka Brongos Setan Kober kepada Arya Penangsang. Dari pembicaraan yang rendah dan santun, kemudian meningkat ke pembicaraan saling sindir-menyindir, hingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut, dan Arya Penangsang lebih emosi lagi ketika Hadiwijaya tidak bisa dijebak untuk supaya duduk di kursi yang sudah diberi raja oleh Sunan Kudus. Karena luapan amarah yang tidak bisa diredam, akhirnya Arya Penangsang lupa dan menduduki kursi
yang sudah dirajah itu. Kursi yang seharusnya diduduki Hadiwijaya ternyata malah dia sendiri yang mendudukinya. Kemudian Sunan Kudus menengahi pertengkaran itu sambil berkata kepada penangsang yang tengah mengacung-acungkan keris pusaka Brongos Setan Kober itu. Katanya, "Rangkakno, rangkakno, rangkakno ger, rangkakno pusakamu ger, rangkakno." Kemudian dengan berat hati Arya Penangsang segera menyarungkan kembali kerisnya. Kata rangkakno ini dalam bahasa Indonesia artinya sarungkan atau kembalikan ke tempat pusakanya atau diselipkan kembali ke pinggangnya. Setelah pertengkaran itu berhasil diredam kembali oleh Sunan Kudus, kemudian Hadiwijaya berpamit untuk pulang kembali ke Pajang. Sepeninggal Hadiwijaya dari pendopo itu, Arya Penangsang marah besar terhadap Sunan Kudus dan menyangka bahwa Sunan Kudus telah berpihak kepada Hadiwijaya. Kemudian Sunan Kudus dengan sabar menjelaskan bahwa kesalahan besar telah dilakukan sendiri oleh Arya Penangsang. Kesalahan itu adalah bahwa Arya Penangsang telah menduduki kursi yang telah dirajah oleh Sunan Kudus. Kesalahan yang kedua adalah ketika Sunan Kudus mengatakan sarungkan keris mungger, ucapan itu adalah merupakan sanepan yang maksudnya adalah untuk menusukkan keris itu ke tubuh Hadiwijaya. Tetapi Arya Penangsang tidak paham dengan sanepan itu dan mengira bahwa maksudnya memasukkan kembali ke rangkanya. Karena keteledoran sendiri atau kebodohannya, maka Arya Penangsang harus melakukan bertapa selama 40 hari untuk mengembalikan kesaktiannya. Dengan kisah yang menceritakan kejadian ini, sebagian orang berpendapat bahwa Sunan Kudus sudah berbuat tidak bijaksana terhadap sesama murid-muridnya dan memandang Sunan Kudus bukanlah tokoh yang baik. Benarkah demikian? Secara pribadi, saya berpendapat bahwa Sunan Kudus adalah tokoh yang baik dan bijaksana dan tidak pilih kasih terhadap semua murid-muridnya, baik terhadap Arya Penangsang maupun terhadap Hadiwijaya. Dia mengasihi Arya Penangsang karena Arya Penangsang ketika masih kecil sudah ditinggal mati oleh ayahnya yang terbunuh di tepi sungai. Dan mengingat ketika masih kecil Arya Penangsang dihanyutkan di sungai dan tersangkut pada batang pohon hingga ditemuinya dan diasuhnya sebagai murid kesayangannya. Dan ia mengasihi Arya Penangsang karena Arya Penangsang adalah pewaris takhta tetapi telah mengalami nasib yang malang. Selain itu, Sunan Kudus juga mengasihi Hadiwijaya yang dipandang memiliki budi pekerti yang baik dan pandai tetapi selalu dihina karena Hadiwijaya bukanlah dari terah Raja Demak melainkan hanya sebagai menantu Sultan Trenggono. Sunan Kudus sudah tahu watak, karakter dan kesaktian Hadiwijaya dan Sunan Kudus pun tahu bahwa Hadiwijaya tidak akan menduduki kursi yang sudah diberi raja. Selain itu, Sunan Kudus sudah tahu kebodohan Arya Penangsang yang tidak mengerti akan sanepan yang diucapkan ketika ia menyuruh menyarungkan kerisnya. Jadi sifat kebijaksanaan Sunan Kudus ini tidak akan menimbulkan pertumpahan darah terhadap kedua murid-muridnya ini. Pertengkaran dan perselisihan antara Adipati Demak melawan Jipang Panolan semakin memanas hingga akhirnya Ratu Kalinyamat meminta Sultan Hadiwijaya untuk membunuh Arya Penangsang.
Sultan Hadiwijaya enggan melakukan ini dengan tangannya sendiri, mungkin karena merasa sungkan dengan Sunan Kudus, atau mungkin karena dia merasa bukan terah dari Raja Demak, melainkan hanya sebagai mantu Sultan Trenggono. Akhirnya Danang Sutawijaya lah yang siap bertempur melawan Arya Penangsang. Maka dikirimkanlah sebuah surat pantangan yang ditujukan kepada Arya Penangsang atas nama Sultan Hadiwijaya. Walaupun nantinya yang maju di medan tempur adalah Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan yang sekaligus juga diangkat sebagai anak Sultan Hadiwijaya. Siapakah Ki Ageng Pamanahan? Ki Ageng Pamanahan adalah anak dari Ki Ageng Enis. Ki Ageng Enis anak dari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo anak dari Ki Ageng Getas Pendowo. Ki Ageng Getas Pendowo anak dari Raden Mas Bondan Kejawen. Dan Raden Mas Bondan Kejawen adalah anak dari Prabu Brawijaya V atau yang disebut Raja Majapahit terakhir. Jadi Danang Sutawijaya adalah turunan dari keenam Raja Majapahit terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V. Surat tantangan itu telah diterima oleh Arya Penangsang, dan Arya Penangsang menyambutnya dengan senang hati dan penuh kemarahan. Ia berambisi untuk segera membunuh Hadiwijaya dan Ki Ageng Pamanahan yang dianggapnya sebagai duri dalam perjalanan pemerintahannya. Atas anjuran dari Sunan Kudus, pada saatnya dimulainya pertempuran itu, Arya Penangsang diminta supaya tidak menyentuh air dari Sungai Bengawan Sore, sebab Sungai Bengawan Sore akan diberi Raja Kalacakra oleh Sunan Kudus. Barang siapa yang menyentuh atau menyeberang duluan Sungai Bengawan Sore itu, ia akan kalah dalam peperangan. Hingga pada saatnya telah tiba, Danang Sutawijaya, seorang anak yang masih muda belia itu, dengan gagahnya memegang sebuah tombak yang bernama tombak Kiai Pleret. Kesaktian tombak itu sudah tidak dapat diragukan lagi. Dengan siasat yang jitu telah dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu pasukan pendem atau pasukan bawah tanah yang sudah dipasang sejak pagi hari sebelum matahari terbit, di mana yang terlihat hanyalah sebagian kecil pasukan Danang Wijaya yang akan dianggap remeh oleh Arya Penangsang. Dan saatnya telah tiba. Di seberang Sungai Bengawan Sore datanglah rombongan pasukan Arya Penangsang yang gagah berani dan berwibawa di bawah sinar surya yang sudah mulai menyengat tubuh Arya Penangsang dengan tenangnya di atas kuda Gagak Rimang yang berdiri di tepi Sungai Bengawan Sore dan tidak berani untuk menyeberang terlebih dahulu. Sementara Danang Sutawijaya yang masih baru gede itu berteriak-teriak untuk menantang Arya Penangsang sembari meluncurkan anak panah dan tombak ke Arya Penangsang. Teriakan-teriakan tantangan anak baru kencur itu tidak dianggapnya oleh Arya Penangsang. Dia hanya menggerutu sambil menangkis hujanan-hujanan tombak dan panah dari prajurit Danang Sutawijaya yang dianggapnya remeh. Sutawijaya mulai kesal dengan hal ini, lalu dikeluarkanlah seekor kuda betina dari semak belukar. Melihat kuda betina Sutawijaya itu, lalu kuda Gagak Rimang yang ditunggangi oleh Arya Penangsang merasa birahi, dan Gagak Rimang berlari kencang-kencang menyeberang Sungai Bengawan Sore. Lalu Arya Penangsang terjatuh ke dalam Sungai Bengawan Sore yang sudah diberi Raja Kalacakra oleh Sunan Kudus.
Bersamaan dengan itu, seluruh pasukan yang tangguh dari Arya Penangsang menceburkan dirinya untuk menyeberang sungai Bengawan Suri. Pada saat semua prajurit itu akan mendekati tepi sungai, dengan serentak pasukan pendem dari Sutawijaya yang berjumlah besar itu muncul dan menghujani anak panah dan tombak ke arah pasukan Arya Penangsang. Pertempuran saudara telah terjadi di tepi sungai Bengawan Suri, sehingga sungai itu berwarna merah darah. Banyak korban tak terhingga jumlahnya dari pasukan Arya Penangsang. Sementara itu Sutawijaya melemparkan tombak Kiai Plereknya ke arah Penangsang sehingga mengenai perutnya dan ususnya keluar dari perutnya. Usus yang sudah keluar itu dililitkannya di pinggang dan disampirkan di kerangka kerisnya. Meskipun dalam keadaan demikian, Arya Penangsang masih bisa bertahan hidup dan masih bisa merobohkan Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya lalu tersungkur di tanah dan diinjak kepalanya dengan geram dan marah bagaikan singa jantan yang sedang mengamuk. Arya Penangsang mencabut keris brongos setan kobernya untuk membunuh Sutawijaya, tetapi ia lupa bahwa usus yang telah melilit di kerangka kerisnya, sehingga ketika ia mencabut keris itu ususnya terputus karena oleh kerisnya sendiri. Dan seketika itu tewaslah Arya Penangsang di tangan Danang Sutawijaya. Dengan demikian berakhirlah riwayat hidup Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan itu. Karena atas jasanya bisa mengalahkan Arya Penangsang, maka Danang Sutawijaya diberi hadiah tanah Mataram. Ia adalah pemimpin pertama dari Mataram yang masa itu masih berupa kadipaten. Ia mewarisi jabatan ayahnya sehingga Adipati Mataram di bawah Kesultanan Pajang dan bergelar Senopati ing Alogo Saidin Panoto Gomo, Khalifatullah Tanah Jawa, dengan sebutan lain Panembahan Senopati. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan sampai jumpa kembali di episode-episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan pada video-video berikutnya. Terima kasih.